Halo sobat calon sutradara Deka Film. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya. Amin. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi yang ingin menceritakan kisah asmaranya. Kisah asmara yang diceritakan kali ini sungguh mengharukan dan bikin sedih. Namun sebelum melanjutkan ke kisah yang menarik ini, sahabat semua jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen, agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa selalu membagikan kisah nyata di seluruh penjuru dunia dan supaya bisa selalu memberikan inspirasi kepada kalian semua. Kalau sudah, ayo berangkat. Kali ini kita akan membagikan sebuah cerita kehidupan yang dialami oleh Mas Johan. Mas Johan ini putra asli Solo, Jawa Tengah. Pada tahun 2015 silam, Mas Johan meniti karir di negeri jiran Malaysia, meninggalkan kampung halaman demi mengumpulkan modal untuk usaha di Indonesia. Mas Johan mendapatkan pekerjaan sebagai teknisi elektrikal di Johor Bahru, Malaysia dengan gaji yang sangat fantastis, yaitu 110 ringgit Malaysia, atau jika dirupiahkan sekitar 340.000 rupiah per hari, dan mendapatkan kontrak kerja selama 3 tahun. Selama setahun pertama, Mas Johan mendapatkan kenalan seorang wanita muslim yang berasal dari negara yang sama, yaitu Indonesia tercinta, dan namanya Mbak Yuli. Mbak Yuli ini berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Perkenalan bermula ketika Mas Johan ada tugas kerja ke salah satu kilang tempat Mbak Yuli bekerja. Ketika itu kilang yang bernama Celestica ini mengalami permasalahan soal kelistrikannya. Ketika jam istirahat makan siang, Mas Johan bergegas ke kantin kilang tersebut untuk makan siang. Karena sesama orang berasal dari Indonesia, mereka saling sapa seperti biasa pada umumnya. Di hari pertama mereka hanya ngobrol biasa, saling tanya asli mana, sudah berapa lama, dan ada temennya atau sendiri dari kampung halaman. Hingga akhirnya mereka terpisah karena jam istirahat mereka sudah habis. Di hari kedua pekerjaan Mas Johan ini, mereka ketemu lagi di tempat yang sama, di waktu yang sama juga, dan mereka pun ngobrol lagi. Sampai kapan Mas Johan bekerja di kilang ini, tanya Mbak Yuli. Mas Johan menjawab pertanyaan Mbak Yuli, hari ini saya terakhir Yul. Saya hanya 2 hari, pekerjaan saya sudah beres, kini kilang tempat kamu kerja sudah kembali normal kelistrikannya, kata Mas Johan. Oh, sudah selesai ya Mas. Mas Johan tinggal di mana? Tanya Yuli. Saya tinggal di Taman Cempaka Yul. Berarti kita tidak jauh ya Mas. Saya tinggal di Taman Melati Mas, kata Yuli. Nah kalau gitu pas libur kita bisa jalan bareng Mas, kata Mbak Yuli. Boleh Yul, kalau pas saya libur ya, kata Mas Johan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun bertukar nomor PIN BlackBerry. Ketika itu komunikasi pun berlanjut. Mungkin Mbak Yuli merasa aman dan tenang mempunyai kenalan seorang yang berasal dari satu daerah, merasa ada yang melindungi. Begitu juga dengan Mas Johan. Mas Johan dari dulu tidak memiliki teman wanita apalagi pacar. Jadi mereka merasa nyaman-nyaman saja dengan perkenalan itu. Setelah komunikasi lewat telepon sekitar 3 bulan, ada waktu secara kebetulan mereka libur secara bersamaan. Akhirnya mereka keluar bareng, dan sepakat untuk makan sate kambing khas Indonesia, di Basten Larkin, Johor Bahru. Setelah makan selesai mereka langsung ke salah satu pusat pembelanjaan di Johor Bahru yang bernama Angsana. Sesampai di Angsana mereka memutuskan untuk memilih menghabiskan waktu dengan nonton film bareng di bioskop di mall tersebut.
Seterusnya mereka saling bertemu ketika libur atau setelah kerja, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan. Namun di tengah-tengah hubungan ini Yuli menanyakan ke Mas Johan, kenapa Mas Johan tidak pernah sholat? Mas Johan menjawab, saya non-muslim Yul. Mbak Yuli pun kaget mendengar ucapan Mas Johan ketika itu. Namun mereka menyadari bahwa perasaan mereka sudah tidak bisa dihilangkan begitu saja. Mereka pun melanjutkan hubungan mereka dengan keyakinan masing-masing. Setahun berlalu mereka menjalin hubungan tanpa disadari Mbak Yuli hamil mengandung anak Mas Johan. Mereka pun menyadari hal itu dan berniat untuk membesarkan anak itu. Lalu mereka memutuskan untuk pulang ke Indonesia setelah usia kandungan Mbak Yuli berumur sekitar 4 bulan. Mereka memutuskan untuk pulang walaupun sebenarnya kontrak kerja mereka belum habis. Mbak Yuli menceritakan soal kepulangannya ke Indonesia terhadap orang tuanya, namun tidak berani menceritakan soal kehamilannya. Mereka pun sempat bingung, hingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah Mas Johan. Sebelum pulang Mas Johan sudah menceritakan masalah ini ke orang tuanya Johan. Bersyukur orang tua Johan bisa mengerti keadaan itu, dan orang tua Johan menjemput kedatangan Johan dan Mbak Yuli di bandara. Mbak Yuli pun diterima baik oleh orang tua Mas Johan. Apalagi mengetahui Mbak Yuli mengandung anak Mas Johan. Sesampainya di rumah, Mbak Yuli pun diperlakukan seperti anak sendiri, hingga akhirnya orang tua Mas Johan menentukan hari untuk bertamu ke rumah Mbak Yuli, dan sekaligus mau membicarakan secara kekeluargaan atas kehamilan Yuli. Setelah hari yang ditentukan tiba, keluarga Mas Johan beramai-ramai bertamu ke rumah Mbak Yuli. Mbak Yuli pun mengabari keluarganya bahwa keluarga Mas Johan mau bertamu. Mereka bergegas dari Solo ke Wonosobo menggunakan 2 mobil pribadi. Pada saat itu, menginjak bulan puasa, sesampainya di sana, sekitar jam 8 malam, karena rumah Yuli pas di depan masjid, Mas Johan dan keluarga sempat menunggu sekitar 1 jam, untuk bisa bertemu keluarga Mbak Yuli. Mereka pun akhirnya bertemu. Mas Johan dan keluarga diterima dengan baik oleh orang tua Yuli. Pembicaraan pun mulai dibuka, bermaksud menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di antara Yuli dan Mas Johan, dan soal kehamilan Yuli. Keluarga Yuli seketika langsung histeris mendengar berita itu, terlebih soal ayah Yuli, karena dianggap pemuka agama Islam di desa Mbak Yuli. Ibarat pepatah mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Keluarga Mas Johan juga memulai membuka dan menyampaikan niat mereka ke rumah Yuli. Tidak lain adalah ingin melamar Yuli. Ayah dan keluarga Yuli yang lain menanyakan soal agama Mas Johan. Ayah Mas Johan yang menjawab ketika itu, bahwa Johan dan keluarga beragama non-muslim. Setelah mendengar ucapan itu, ayah Yuli menolak mentah-mentah niat baik Mas Johan dan keluarga. Bahkan, Mas Johan sempat dicaci maki oleh salah satu keluarga Yuli. Mereka pun terdiam, dan bingung harus bagaimana, berniat ingin mencari solusi dengan permasalahan yang ada, namun ketika itu terasa dibuat buntu, dan tidak ada jalan keluar oleh keluarga Yuli. Mereka pun diusir pulang, sampai ibu Mas Johan jatuh pingsan. Begitu juga dengan Yuli. Malam itu pun mereka pulang, namun Johan bertahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berjalan 2 hari, dari sekian banyak orang di rumah Yuli, satu pun tidak ada yang menyapa atau mau mengobrol sama Johan. Hingga suatu malam Johan dan Yuli
nekat kabur dari rumah dengan menggunakan motor keponakan Yuli. Sesampainya di pertengahan perjalanan arah rumah Mas Johan, tiba-tiba HP Yuli berdering terus-menerus. Setelah dilihat ternyata kakak Yuli yang menelpon, dan menyampaikan ke Yuli, kalau dalam 1 jam tidak sampai rumah keluarga Yuli akan melaporkan ke pihak kepolisian. Dengan tuduhan mencuri motor, mereka pun berhenti di pom bensin. Mereka menangis, apalagi kondisi Yuli sedang hamil, pastinya tidak aman untuk melakukan perjalanan balik. Mereka pun kebingungan di pom bensin itu. Lalu Mas Johan menelpon keluarganya untuk menemui di pom bensin dan mengantarkan Yuli pulang. Sejam kemudian mereka kembali ke rumah Yuli. Motor pun dikembalikan. Lalu Johan dan Yuli memutuskan untuk ikut pulang ke Solo, ke rumah Johan. Sampai usia kandungan Yuli 9 bulan pun orang tua Yuli membiarkan begitu saja. Hingga akhirnya Yuli pun melahirkan bayi perempuan. Yuli pun bermaksud mengabari keluarganya. Hingga akhirnya keluarga Yuli datang ke Solo ke rumah Johan. Dalam pertemuan itu tanpa disangka, ayah Yuli menginginkan supaya Johan menanggung jawabi anak itu berupa material, dengan dalih untuk pembiayaan sekolah si bayi itu sampai minimal SMA. Keluarga Johan pun mengelus dada, bukannya dicari solusi supaya mereka bisa menikah. Malah sebaliknya, yang hal itu jauh dari pemikiran Johan dan keluarganya. Ayah Johan pun menyetujui permintaan itu, karena merasa sangat dilecehkan. Sebagai pihak keluarga laki-laki yang bertanggung jawab, tidak mungkin menolak permintaan itu. Yuli pun dimaksa dibawa pulang dan dipisahkan sama Johan, dan sangat dilarang untuk saling bertemu. Sampai usia bayi itu 5 tahun, Johan pun tidak lagi bisa menemui anaknya. Johan terakhir kali melihat wajah anaknya baru berumur seminggu, hingga saat ini juga belum pernah bisa ketemu lagi. Bahkan mendengar kabar bahwa Yuli dipaksa menikah dengan pilihan orang tua Yuli, dan menjalani hidup di Kalimantan. Demikian kisah nyata ini, semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Salam, calon sutradara Deka Film. Sekian dan sampai berjumpa kembali.